Terima kasih sudah menekan tombol like dan subscribe-nya. Bagi yang belum menekan tombol like dan subscribe, silakan tekan tombol sekarang juga. Karena like dan subscribe itu gratis, gratis loh guys. Asanta. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel ini, channel yang terhebat, terkuat, membasmi segala kejahatan, bla 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 bla. Nah, dulur, dimanapun Anda berada, ya, kali ini saya akan menceritakan kisah tentang siapa sih yang mengarang ilmu nahu dan sorof atau ilmu alat yang kita kenal dengan ilmu alat. Anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat yang di pesantren khususnya, barangkali ada yang belum tahu ya. Jadi, saya akan menceritakan kenapa sih kok ada ilmu nahu, kenapa sih kok ada ilmu sorof atau ilmu alat. Oke, langsung saja. Jadi begini ceritanya. Dulu, di zaman dahulu kala, beliau adalah seorang tabi'in. Beliau adalah orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sayangnya beliau tidak bertemu dengan Nabi. Beliau hanya bertemu dengan para sahabat. Dan sahabat yang karib, yang dekat dengan beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tinggal di Basrah. Beliau hebat di dalam mengendarai kuda. Beliau memiliki nama Abul Aswad Ad-Dawali. Abul Aswad Ad-Dawali ini suatu ketika beliau itu bertemu oleh Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abul Aswad Ad-Dawali ini menceritakan unek-uneknya. Wahai Abdullah bin Abbas, aku ini kok menyayangkan sekali. Saat ini lisan-lisan orang Arab kita ini bahasanya kurang fasih, harokatnya tidak tertata dengan jelas, dengan rapi. Ini gara-gara orang-orang yang non-Arab masuk di daerah kita, sehingga bahasa kita terkontaminasi dengan bahasanya mereka. Gara-gara terkontaminasi, yang harusnya fathah dikasrohkan, yang harusnya kasroh difathahkan. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, oh begitu, lantas apa kira-kira rencana kamu wahai Abul Aswad Ad-Dawali? Nah, wahai sahabat Abdullah bin Abbas, rencanaku adalah aku ingin membuat sebuah disiplin ilmu yang mana orang selain Arab ataupun Arab bisa menggunakan ilmu ini, sehingga yang namanya bahasa Arab mereka sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Kemudian Abdullah bin Abbas menjawab, oke, saya setuju. Oke, saya setuju. Nah, kemudian beliau Abul Aswad Ad-Dawali pulang ketemu dengan salah satu putrinya. Jadi duduk-duduk di atas loteng, karena dulu rumah-rumah mereka itu tidak ada genteng ya. Istilahnya di sana itu loteng. Jadi satah fi satah. Malam-malam duduk sama putrinya. Kemudian putrinya itu melihat ke arah langit. Di sana itu ada bintang, ya kan? Terang. Kemudian anak itu berkata, seraya bertanya kepada ayahnya yang bernama Abul Aswad Ad-Dawali, wahai ayah, ma ahsanus samai. Nah, coba perhatikan harokatnya. Ma ahsanu pakai dhamma. As-samai, ma ahsanus samai. Kemudian sang ayah menjawab, nujumuha. Artinya, wahai ayah, ma ahsanus samai, apa yang paling bagus di langit ini kira-kira? Kemudian ayahnya menjawab, kalau yang paling bagus sih saya lihat bintangnya. Lalu anaknya, putrinya berkata, la uridu dzalik, aku tidak bermaksud bertanya seperti itu wahai ayah. Lantas Abdul Aswad Ad-Dawali bertanya, wahai putriku, engkau ingin mengungkapkan apa? Nah,
Kemudian si sang putri menjawab, aku ingin mengungkapkan rasa takjub, rasa heran, rasa gembira, ya, rasa wah terhadap suasana malam ini. Suasana malam ini itu ya sangat terang dan bagus. Jadi langitnya itu sangat terang, tidak seperti biasanya. Kemudian Abul Aswad Ad-Dawali menimpali, oh jadi seperti itu yang kamu inginkan. Kalau gitu kamu salah mengungkapkannya. Lalu bagaimana wahai ayah yang betul? Nah, yang betul adalah kamu harus mengatakan ma ahsanas sama'a. Ma ahsanas sama'a. Jadi difathahkan dan difathahkan. Ma ahsanas sama'a. Kenapa? Karena kalau difathahkan dan isimnya difathahkan itu menunjukkan bahwasanya kita ini takjub. Takjub. Kita sedang merasa takjub dengan sebuah keadaan. Nah, oleh karena itu beliau Abul Aswad Ad-Dawali sangat sangat getol sekali, sangat pengen sekali bahwa untuk agar orang-orang di sekitarnya bisa berbahasa Arab dengan benar. Jadi radhiyallahu taala anhu. Dan Abul Aswad Ad-Dawali ini selain beliau itu pencetus ilmu nahu dan sorof atau ilmu alat yang pertama kali, beliau itu orang yang tersohor di tempatnya. Nah, kemudian beliau itu meninggal di tahun 80 Hijriah. Di tahun 80 Hijriah beliau meninggal. Dan meninggalnya beliau itu kena wabah. Saat ini seperti saat ini tuh bahasa Arabnya wabah itu taun. Nah, oke. Jadi sudah tahu ya bagaimana kisah asal-usulnya adanya ilmu nahu. Nah, itulah pertama kali yang diceritakan dari orang-orang ahli sejarah tentang siapa sih yang mengarang ilmu nahu dan sorof. Nah, setelah Abul Aswad Ad-Dawali, generasi selanjutnya diteruskan oleh ulama-ulama yang hidup di zaman setelahnya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.